pH meter adalah alat ukur yang dapat memberikan informasi mengenai derajat keasaman atau kebasaan suatu larutan dengan satuan pH. Fungsi pH meter itu sendiri adalah untuk mengukur kadar keasaman atau kebasaan suatu sampel larutan. Jenis-jenis pH meter. Yang pertama adalah berdasarkan cara pembacaan, antara lain yaitu pH meter analog dan pH meter digital. Pada pH meter analog, kadar pH akan ditentukan oleh sebuah jarum penunjuk, sedangkan pada pH meter digital, kadar pH ditunjukkan oleh angka yang tertera pada mesin pengukur. Yang kedua adalah berdasarkan cara penggunaan, yang terdiri atas pH meter air dan pH meter tanah. pH meter air dapat digunakan untuk di luar ruangan dan dapat mengukur air seperti air keran, air hujan, dan semen mata air. Sedangkan pH meter tanah digunakan untuk mengetahui kadar pH pada tanah pada kedalaman tertentu serta membaca kadar sinar matahari dan kelembapan dari tanah. Komponen pH meter. Yang pertama, elektroda kaca. Elektroda kaca berfungsi sebagai salah satu kutub di antara dua elektroda pH meter yang tercelup ke dalam larutan. Yang kedua, elektroda referensi. Elektroda referensi berfungsi sebagai kutub lain selain elektroda kaca sehingga di antara keduanya yang terendam larutan tertentu terbentuk serangkaian listrik. Yang ketiga, termometer. Sensor temperatur menjadi satu komponen wajib bagi pH meter, karena nilai pH sangat dipengaruhi oleh temperatur larutan. Yang keempat, amplifier. Setiap pH meter selalu membutuhkan penguat voltase atau dikenal dengan amplifier. Yang kelima, ada mikroprosesor. Mikroprosesor pada pH meter berfungsi untuk menerjemahkan nilai voltase yang dikirim oleh amplifier menjadi nilai pH. Untuk prinsip kerja sendiri, sensor probe berupa elektroda kaca atau glass electrode yang mengukur jumlah ion H3O+ di dalam larutan. Yang pertama, yaitu melakukan kalibrasi terhadap alat pH meter terlebih dahulu. Nah, larutan buffer standar itu pH-nya sama dengan 4,01, 7, dan 10,01. Standar pH itu punya nilai yang cenderung konstan atau tetap dan tidak mudah berganti, sehingga menjadi larutan penyangga pH atau buffer pH. Nah, kemudian melakukan kalibrasi itu yang pertama dengan cara menyiapkan larutan buffer pH di angka pH 7 dan pH 4. Kemudian membuka tutup plastik elektroda yang ada dan membersihkan elektroda itu memakai air deionisasi atau air tanpa ion. Nah, kemudian dikeringkan memakai tisu bersih. Nah, selanjutnya dengan mengaktifkan tombol on atau off pada pH meter. Elektroda yang sudah bersih ini kemudian dimasukkan ke dalam larutan buffer dengan pH 7. Yang selanjutnya menekan tombol CAL 2 kali yang dilanjutkan dengan memutar elektroda. Nah, tujuannya itu supaya larutan buffer ini menjadi homogen dan layar display akan bergerak dengan menunjukkan angka. Nah, kemudian tunggulah hingga angka tersebut itu berhenti bergerak atau tidak berubah angka lagi, dan lanjutkan dengan menekan tombol CAL sekali hingga tulisan CAL pada layar display itu tidak berkedip lagi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu keluarkan elektroda dari buffer pH 7 dan bersihkan air deionisasi dan keringkan pakai tisu menggunakan tisu. Selanjutnya, dengan memasukkan elektroda ke dalam larutan buffer yang mempunyai pH 4. Dan kemudian, tekan tombol CAL 2 kali dan putar elektroda agar larutan itu menjadi homogen. Nah, angka pada display akan bergerak dan tunggu hingga angka diam, kemudian teruskan dengan menekan CAL sekali lagi. Dan biarkan sampai display tulisan CAL itu berhenti berkedip. Nah, kemudian angkat elektroda dari larutan pH 4 dan bilas dengan air deionisasi, lalu keringkan menggunakan tisu. Setelah itu akan terlihat sebelah bawah pH meter menunjukkan angka 7 dan 4. Jika tampilannya sudah seperti itu, maka proses kalibrasi itu berhasil dengan buffer pH 7 dan pH 4. Ketika alat pH meter sudah dikalibrasi, maka sudah bisa digunakan ini langkah-langkah untuk mengukur. Yang pertama, menyediakan larutan yang akan dicari derajat keasamannya sebelum diukur, dan pastikan suhu larutan itu sama dengan suhu larutan yang dikalibrasi. Misalnya, jika kalibrasi itu dilakukan dengan suhu larutan 21 derajat Celcius, maka demikian pula dengan pengukuran memakai larutan dengan suhu yang sama. Yang kedua, membuka penutup elektroda dan bersihkan dengan air deionisasi. Lalu keringkan elektroda menggunakan tisu dan hidupkan pH meter. Kemudian masukkan elektroda larutan sampel yang diukur, lalu putar elektroda agar larutan itu menjadi homogen. Teruskan dengan menekan tombol meas untuk mengukur. Sementara itu pada display itu akan muncul tulisan volt yang berkedip. Baik.
jika sudah muncul tulisan void yang berkedip, tunggu hingga tulisan tersebut berhenti berkedip. Setelah itu, angka pH akan muncul di layar dan pengukuran selesai. Kemudian pH meter bisa dimatikan. Seperti itu. Dalam permasalahan pH meter disajikan dalam tabel berikut, yang meliputi permasalahan, penyebab permasalahan, dan penanganan. Permasalahan yang pertama yaitu pembacaan pada pH meter tidak stabil. Penyebab permasalahan tersebut: 1. Terdapat gelembung udara pada elektroda. Penanganannya: rendam elektroda untuk menghilangkan gelembung. 2. Elektroda kotor. Penanganannya: bersihkan elektroda dan kalibrasi ulang. 3. Elektroda tidak direndam. Penanganannya: pastikan sampel menutupi ujung elektroda dengan sempurna. 4. Elektroda rusak. Penanganannya: ganti elektroda. Permasalahan selanjutnya yaitu respon elektroda lambat, disebabkan oleh elektroda kotor atau berminyak. Penanganannya yaitu bersihkan elektroda dan kalibrasi ulang. Kemudian indikator pada baterai berkedip, disebabkan oleh baterai yang sudah rusak. Penanganannya dengan ganti baterai. Lalu pada bagian layar menunjukkan pesan error, dikarenakan salah memilih mode operasi. Penanganannya pilih mode operasi yang valid. Permasalahan berikutnya pH meter error atau pengukurannya tidak tepat. Penyebabnya tidak memasukkan probe elektroda secara sempurna. Penanganannya probe elektroda harus ditenggelamkan baik sensing portion dan reference junctionnya. Kemudian pH meter dalam kondisi on, tetapi tidak ada sinyal bagian screen. Penyebab permasalahan tersebut adalah baterai rusak parah. Penanganannya pastikan polaritas baterai atau dapat juga dengan mengganti baterai. Permasalahan selanjutnya pada bagian layar menunjukkan pesan kalibrasi atau pesan error, dikarenakan ada kesalahan pada kalibrasi. Penanganannya kalibrasi ulang pH meter. Permasalahan yang terakhir yaitu terjadi muatan statis pada kaca sensor sehingga pengukuran pH tidak akurat. Penyebab permasalahan tersebut adalah mengelap kaca sensor dengan kain atau handuk. Penanganannya membersihkan elektroda dengan membilasnya menggunakan aquades lalu digoyangkan hingga kering. Masukkan elektroda ke dalam larutan penyangga dengan pH 7 dan mulailah lakukan pembacaan. Yang kedua, tekan tombol ukur atau kalibrasi untuk mulai membaca pH setelah elektroda dimasukkan ke dalam larutan penyangga. Yang ketiga, biarkan pembacaan pH stabil dengan mendiamkannya selama kira-kira 1-2 menit. Yang keempat, atur pH setelah mendapatkan pembacaan yang stabil. Yang kelima, atur pH kembali, atur pH meter kembali pada nilai pH larutan penyangga dengan menekan tombol ukur untuk kedua kalinya. Yang keenam, mengatur pH meter setelah pembacaan stabil akan menghasilkan pembacaan yang lebih akurat dan sesuai. Yang ketujuh, meskipun tidak perlu dilakukan, jika mengambil larutan penyangga sebelum ukur, pastikan mengambil ukur larutan penyangga dengan sampel cairan. 8. Setelah itu bersihkan elektroda dengan air murni, lalu bersihkan dan keringkan kembali dengan tisu bebas serat. Belum dimasukkan kembali pada larutan penyangga.